Di tengah hiruk-pikuk kota Bandung, ada satu sosok yang hampir setiap orang pernah melihat, tapi jarang sekali yang benar-benar memperhatikannya. Seorang kakek tua, tubuhnya kurus, wajahnya penuh keriput, bajunya lusuh, sandal jepitnya sudah hampir putus. Setiap hari ia duduk di pinggir jalan, diam, menunduk, seolah tidak peduli dengan dunia. Banyak orang yang menganggapnya gelandangan, peminta-minta, orang yang tidak berguna. Sebagian besar orang hanya melirik sebentar, lalu berlalu. Ada pula yang sengaja menghindar karena takut atau merasa jijik. Namun ada hal yang aneh. Bagi mereka yang dengan ikhlas meletakkan sepotong roti, sebotol air, atau sekedar recehan di hadapannya, seringkali justru mendapatkan keberkahan yang tak masuk akal. Ada yang usahanya tiba-tiba lancar, ada yang doanya terkabul, ada yang hatinya merasa begitu tenang setelah membantu beliau. Tapi semua itu seolah hanyalah kebetulan, sampai suatu hari terjadi sebuah peristiwa yang membuka tabir tentang siapa sebenarnya sosok kakek lusuh ini. Seorang pemuda, yang terkenal angkuh di lingkungannya, lewat di hadapan kakek itu. Dengan nada meremehkan, ia berkata keras, "Dasar pemalas. Umur sudah setua ini, masih saja duduk meminta belas kasihan orang. Kenapa tidak bekerja?" Pemuda itu tidak hanya menghina, tapi juga menendang wadah kecil berisi uang receh di depan sang kakek hingga isinya berhamburan ke jalan. Orang-orang yang melihat hanya diam, tidak ada yang berani membela. Yang mengejutkan, kakek itu tidak marah, tidak mengumpat, bahkan tidak menatap dengan benci. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara lirih, "Anakku, semoga Allah melembutkan hatimu." Kalimat yang begitu lembut, datang dari seseorang yang baru saja dihina di depan umum. Pemuda itu hanya mendengus dan pergi begitu saja. Beberapa hari berselang, kehidupan pemuda itu berubah drastis. Usahanya yang semula ramai, mendadak bangkrut. Dagangan tidak laku, rekan bisnis pergi, dan keluarganya jatuh sakit. Ia bingung, tertekan, dan mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat ia duduk termenung di kamarnya, ia teringat kembali kata-kata kakek lusuh di pinggir jalan itu. Ada rasa bersalah yang menusuk, ada ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Dengan hati berat, pemuda itu mencari kakek tersebut. Ia berjalan menyusuri jalanan kota Bandung, hingga akhirnya menemukan sosok renta itu masih duduk di tempat yang sama, dengan wajah tenang seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pemuda itu langsung berlutut di hadapan kakek itu, menunduk sambil menangis, "Kakek, saya mohon maaf. Saya telah menghina dan menyakiti hati kakek. Saya menyesal." Kakek itu menatapnya dengan penuh kasih sayang. Tangan tuanya terangkat, mengusap kepala sang pemuda. Dengan suara lembut ia berkata, "Nak, segala sesuatu datang dari Allah, bukan dariku. Aku hanya hamba biasa. Jangan lihat pakaian lusuh ini. Kadang Allah sembunyikan walinya dalam rupa yang tidak disangka. Jangan sekali-kali merendahkan orang lain, karena bisa jadi mereka lebih mulia di sisi Allah daripada dirimu." Kalimat itu membuat pemuda tersebut semakin tersungkur dalam tangis. Ia merasa tertampar, merasa kecil, dan mulai menyadari kesalahannya. Sejak hari itu, hidupnya berubah. Ia tidak lagi sombong, tidak lagi meremehkan orang lain. Ia rajin membantu fakir miskin, menghormati orang tua, dan selalu mengingat pesan dari kakek tua itu. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa wali Allah tidak selalu dikenal dengan sorban putih, jubah indah, atau dihormati banyak orang. Mereka bisa saja tersembunyi dalam kesederhanaan, dalam kerendahan yang bahkan kita remehkan. Kita tidak pernah tahu siapa yang benar-benar dekat dengan Allah, maka jangan pernah menghina siapapun, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Rasulullah pernah menyampaikan hadits qudsi dari Allah, "Barang siapa memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya." Betapa berbahayanya bila kita merendahkan orang yang ternyata adalah kekasih Allah, meski kita tidak menyadarinya. Jalanan Bandung mungkin hanyalah saksi bisu. Tapi di sanalah kita belajar, bahwa Allah menyembunyikan wali-walinya di balik rupa sederhana. Agar manusia tidak sombong, agar kita selalu belajar rendah hati, dan agar kita tidak mudah menilai orang dari apa yang tampak di mata.